مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بل مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa akhirana bid'atu ini Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شريك الأرض والمغارب يا بر حمد وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا يا سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدة فاطمة الزهراء الأرواح سيد الإمام حجي الله أحمد بن سيد الفلك المقدم محمد بن الأرواح ساداتنا علي بعلى مشارق الأرض والمغارب ثم إلى سبيرات كتب الإرشاد وغسيل بدء البلا سيد الإمام أبي عبد الله وسبيرات من أنفاس سيدنا أبي محمد شيخ علي بن عبد الله بارس وإلى أرواح سلم والسيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والسيد عبد الرحمن الدبائي وعلى الإمام محمد البوسري والشيخ جعفر البرزنجي وأصولهم وفن المشايخ ثم إلى أرواح سيد ألوين وسيد عباس المالكي المكاسني أبو ياسين محمد بن سعد سيد عباس المالكي المكاسني أصولي مغفور المسلمين الشم برحمة المغفرة إلى الفاتحة. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih seputar pentingnya kita menjaga agar harta yang kita gunakan sandang pangan papan kita, maisha yang kita cari ini benar-benar dari harta yang halal, ya, tolabul halal. Dan kita sudah membahas beberapa hal tentang pentingnya ilmu muamalat, ya, bagi kita yang ingin menjaga kehalalan dari apa yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan dalam mencari maisha tersebut, ya. Pertama, dari pekerjaan yang kita lakukan apapun sebenarnya, ya, baik kita yang melakukan perdagangan atau pekerjaan yang lain, ini harus benar-benar kita pastikan pekerjaan kita ini tidak dalam transaksinya, dalam pelaksanaannya tidak melanggar syariat, ya. Karena kita tahu bagaimana akibatnya kalau kita mengkonsumsi sandang pangan papan kita dari barang haram, ya. Dan pekerjaan ini secara garis besar ada tiga, ya, az-zira'ah, at-tijarah, as-sina'ah, ya.
yaitu bercocok tanam, petani, pedagang, dan orang yang jual jasa, ya, keahlian, skill. Maka ada pertanyaan, pekerjaan apa yang paling baik? Ya secara jenis pekerjaan memang ada dalam mazhab kita, ya, mazhab Syafi'i ini an-tijarah atyab, ya, yang paling bagus itu adalah berdagang. Tapi menurut yang lain bahwa az-zira'ah, bertani itu adalah yang paling baik, li'annaha aqrabu ila tawakkul, karena yang paling dekat dengan tawakal, ya. Ini kan petani ini kan juga tergantung dengan alam, ya. Tapi secara garis besar apapun pekerjaan kita, yang paling baik adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang halal, ya. Kalau secara hakikat, ya, pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang halal ini yang paling baik. Nah, sejatinya semua pekerjaan ini dibutuhkan. Jadi ya petani ya dibutuhkan. Petani kalau tidak ada pedagang juga kesulitan dalam pemasarannya, ya. Juga dibutuhkan orang-orang yang punya skill, ya. Ya contoh yang paling gampang, ya, alat-alat pertanian kalau tidak ada yang bikin, lah terus ya opo tani ini. Jadi masing-masing ya berhubungan. Yang penting kita melakukan segala pekerjaan kita ini dengan halal, yang terpenting itu. Makanya kita pastikan pekerjaan kita apa, di situ ada transaksi apa saja, kita pastikan itu semuanya tidak melanggar syariat. Yes, siapapun sudah, ya. Tidak ada unsur merugikan orang lain, tidak ada unsur menipu atau mengelabui. Pokoknya kita pastikan. Yang tidak tahu pekerjaan konco-konco kan banyak macamnya, ya monggo dicek, ya, benar-benar dipastikan. Ya apa penggaweanku nek koyo ngene iki, transaksinya apa saja, tanyakan pada ahlinya. Ya banyak ulama-ulama kita yang ahli dalam bermuamalat, ya bisa bertanya langsung pada beliau. Niki kula nyambut gawe ning ngeten, akad yang saya lakukan biasanya A, B, C, D, sampaikan. Beliau mengatakan, oh nggih niki halal, niki sae, tidak ada masalah secara hukum, alhamdulillah, monggo diistiqomahkan, dipertahankan. Tapi kalau misalnya ada, wah niki gak bener niki akad kurang, ini harus ditambahi dengan ini atau itu, nah niku harus kita siap untuk memperbaiki diri demi kita mendapatkan harta yang halal. Karena kalau kita mendapatkan harta yang halal itu hasilnya banyak sekali, bukan hanya sekedar bisa kita gunakan untuk sandang pangan papan kita, ibaratnya gawe mangan hanya sekedar wareg, ndak. Gawe pakaian hanya sekedar untuk bisa menutupi pakaian kita, aurat kita, bukan masalah itu saja. Banyak, ya, samarot fil halal itu banyak, ya. Jadi buah dari mengkonsumsi sesuatu yang halal, ya. Di antaranya al-inhadu lit-ta'ati wal ibadah. Jadi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal itu akan merangsang dan memotivasi, mendorong dia untuk berbuat ketaatan. Makanya kalau ada orang yang ibadah malas, itu jangan-jangan ada hartanya yang kurang pas. Jadi berpengaruh itu. Ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah asar, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am abah. Ya, barang siapa yang memakan harta halal, memakan di sini bukan hanya makanan, ya pakaian juga kan, kebutuhan pokok kita kan sandang,
pangan papan. Yang makan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka tubuhnya ini akan terdorong untuk melakukan ketaatan. Sa'an am aba. Dia mau atau tidak mau. Pokoknya dengan makan barang halal ini akan dituntun oleh Allah untuk, bahkan dia tidak mau sekalipun. Dia tidak mau sekalipun, artinya dia masih kepingin maksiat sekalipun, itu nanti dihalangi oleh Allah, digampangkan untuk melakukan ketaatan. Tubuh ini dibuat enteng, dipaksa oleh Allah untuk berbuat taat kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal. Sebaliknya waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Kalau orang makan barang haram, mau tidak mau dia akan terdorong pada kemaksiatan. Ya. Jadi tubuhnya ini gampang untuk berbuat maksiat. Ya, makanya untuk supaya kita bisa istiqomah, supaya kita bisa terus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya awali dengan benar-benar memastikan sandang pangan papan kita halal. Ya. Terus juga berpengaruh pada istijabatud doa. Ya. Doanya diijabahi. Hal ini ada dalam sebuah hadis, ruya anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyas'alallaha ta'ala ayyaj'alahu mustajabad da'wah. Ya. Diminta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan supaya doanya itu diijabahi, mustajabah. Faqala alaihi salatu wassalam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Ya. Ya Mu'ad, ya, halalkan makananmu, ya, baguskan makananmu, maka doamu akan mustajabah. Ya. Jadi dengan makanan yang halal ini doa kita akan mustajabah. Juga termasuk samarat atau buah dari konsumsi halal, salahud dzurriyyah, menjadikan keturunan kita baik, ya, keturunan yang baik. Jadi anak yang soleh, solihah, anak atau keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah tersebut itu berawal dari makanan yang halal atau konsumsi yang halal. Apalagi kita tahu ya bahwa mani itu kan dari saripati makanan kita. Jadi kalau saripati makanan kita dari makanan yang haram, ya otomatis maninya itu mani haram. Ya. Nah, terus jadi anake, ya apa rek anake bahane haram, hasil korupsi, hasil ngakali, hasil beling oleh dagang, insyaallah alam sudah. Ya. Dan ini termasuk makna dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga diri dan keluarga keturunan kita dari neraka itu ya mulai dari bagaimana kita mengkonsumsi atau sandang pangan papan untuk kita dan keluarga kita ini harus benar-benar dari yang halal. Ya. Kita tahu ceritanya bagaimana abahnya Imam Syafi'i, bagaimana sampai bisa menjadi Imam Syafi'i, ya itu karena Masya Allah, ya, beliau itu saking hati-hatinya dalam masalah apa yang dipangan, apa dimakan, sandang pangan papan tersebut. Terus ada hikmatu wa tanwirul qalb, ya, orang yang makanannya halal itu oleh Allah SWT akan diberikan hikmah. Dia diberikan kemudahan untuk memahami hikmah-hikmah. Dia bisa mengambil ibrah dari
ayat-ayat Allah, dari peristiwa-peristiwa yang dilihatnya, itu hikmah. Dan juga diberikan tanwirul qalb, ya, diberikan hati yang bercahaya. Ya. Man akalal halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbah. Barang siapa yang memakan barang halal selama 40 hari, maka Allah akan memberikan Allah akan menerangi hatinya, ya, sehingga dia mudah mendapatkan hikmah, mudah mendapatkan atau mudah menerima nasihat-nasihat. Ya. Ada riwayat man akalal halal arba'ina yauman zahadahullahu minad dunya. Ya. Dia dijadikan orang yang zuhud dalam urusan dunianya. Walhasil dengan makanan halal ini kita akan mudah mendapatkan hal-hal yang bisa menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita dapat menerima banyak nasihat-nasihat. Ana wong kandhan-kandhanane kok pengko ya mbuh wallahu alam. Kira-kira ya ana panganan sing gak bener itu ya. Kira-kira ya kalau melihat bahkan dengan makanan halal ini tudawi minal amrod, ini bisa menjadi obat. Makanan halal ini bisa menjadi obat dari penyakit. Ya. Nah, kalau makanan haram ya otomatis jadikan penyakit. Ya, walaupun tidak semua penyakit itu dari barang haram. Ya. Masih halal tapi rek mangane sembrono ya kena penyakit. Ya istilahnya masih halal dan udan tuku es ya pilek, itu biasa itu. Jangan terus haram iki es yo enggak, yo gak tepak ae mangane, kan ada ilmu kesehatan ya. Ya, tapi ini sebagai ikhtiar kita ketika mengobati penyakit itu ya dengan barang halal, dengan dari harta yang halal, itu akan mempermudah seorang untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu annahu qala man ja'alal halal qutan ujibat da'watuh. Barang siapa yang menjadikan sesuatu yang halal sebagai makanannya atau dikonsumsinya, maka akan dikabulkan doa-doanya. Wa kamulat muru'atuh, dan akan disempurnakan kehormatannya. Wa hasunat sariratuh, dan akan diperbagus kepribadiannya. Jadi wakai iki anune waraqat dam'atuh, ya, dijadikan peka, dijadikan lembut, ya, gampang nangis, gampang ternyuh, ya. Wa alat kalimatuh, dijadikan omongan itu omongan yang berkelas, artinya omongan ini digugu wong, ya, iso dirungokno. Wa hasolat umniyatuh, ini Sayyidina Ali ini, dan akan diberikan kesuksesan cita-citanya. Wa tabat maniyatuh, ya, dan dijadikan bagus kematiannya. Wa tahurat dzurriyyatuh wa tanawwarat nutfatuh, ya, jadi jadikan dzurriyyat, keturunan yang bagus-bagus, ya. Wa dhaharat hikmatuh wa qalla ghadabuh, ya, jadikan orang yang mendapatkan hikmah dan juga sedikit marahnya. Wong ngamukan iki kira-kira ya akan mangan wedhus. Bukan. Ya. Waraqa qalbu, ya, dan di orang terbawa emosian mungkin kok barang haram juga, ya, dan dijadikan lembut hatinya.
wa khaffa dzambuh, dan diperingan dosa-dosanya. Nah, ini Masya Allah ya, dengan makanan yang halal ini kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat ya. Makanya tidak sepele ya makanan, atau bagaimana kita harus memperhatikan pekerjaan kita. Ini kemarin sudah kita bahas tentang beberapa hal yang banyak dilakukan oleh orang sekarang, seperti mutafifin, mengurangi timbangan. Kita perluas timbangan, itu bukan hanya timbangan berkenaan dengan kilogram, berkenaan dengan on, bukan, tapi apapun yang mengurangi takaran dalam transaksi kan ada transaksi jasa juga kan. Nah, misalnya ono wong nyambut gawe dibayar sedina 8 jam kok dhek mlebune mek 4 jam, itu termasuk mutafifin juga, termasuk mengurangi timbangan ya. Dan banyaklah sekarang kan prinsip ekonomi itu kan dipegang itu oleh para pedagang itu, yang kalau tidak hati-hati ya bisa mutafifin itu ya, dengan modal yang sedikit mungkin tapi keuntungan yang sebanyak mungkin ya. Ini bagaimana kita harus berhati-hatilah dalam muamalat ini. Masuk terusannya di sini ada at-tarhibu min ba'il hur wa tafriqu baina walidatin wa walidiha wa waladiha wa man talaqi al-jalab wan najis was saum ala saum ghairihi wa min ihtiqar at-ta'am. Larangan menjual orang yang merdeka ya, dan memisahkan antara ibu dan anaknya, serta larangan untuk talaki al-jalab itu nyegat pedagang dari luar masuk, dicegat sadurunge toko pasar. Itu kalau bahasa ekonominya apa itu ya, dicegat. Nah, sehingga dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah, engko didol nang pasar, didol sak larang-larangi atau semahal-mahalnya. Ya. Sistem apa itu? Wan najas ya. Dan larangan untuk ya menipu dalam transaksi ya. Saling menjatuhkan harga, wasaum ala saumi ghairi, dan saling bersaing harga ya. Dengan tujuan semuanya ini menipu ya, tujuan mengelabui, tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan juga ihtikar at-ta'am, menimbun makanannya. Nah, ini masih berkenaan dengan transaksi, berkenaan dengan pekerjaan ya, berkenaan dengan thalabul halal di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Wah, ini sampai diancam seperti ini sama Rasulullah ya. Ini Allah sendiri yang menegaskan, qala Allah taala ya. Allah sendiri yang menegaskan ada 3 orang yang aku menjadi musuh mereka yaumal qiyamah. Man kuntu khasmahu khasamtu. Aduh, ya apa iki musuh Gusti Allah ya apa? Ya pasti Gusti Allah menang, gak mungkin musuh Gusti Allah terus iki 50-50, gak ono 50-50 wis pasti menang Gusti Allah ya, pasti dia bisa dikalahkan oleh Allah ya. Siapa itu? Rajulun a'tabi tsumma ghadara. Orang yang bersumpah atas namaku, kata Allah, kemudian dia mengingkari. Hati-hati ya, sumpah itu ya. Kalau sumpah sudah menggunakan huruf qasam itu, huruf sumpah itu ada 3, ta ya, terus waw, terus ba ya, tallahi
wallahi, billahi, nah, itu sudah menggunakan huruf qasam, huruf sumpah ini jangan sampai kita mengingkari, apalagi kalau sumpahnya sumpah palsu ya, itu jadi musuhnya Allah. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Ada seorang yang menjual orang yang merdeka. Dulu kan ada penjualan perbudakan. Kalau gani wong merdeka turu terus didol ngono. Tangi-tangi digowo. Ya mbok bentuk ya pokoknya ngono. Walhasil dulu itu ada orang yang ya ngedol orang yang merdeka. Loh. Ini terus dimakan, hasil koyoe dimakan. Ya. Ngelilir wis dadi budak wis lagi. Ya ndak tahu bentuknya ya apa biyen niku ya, mungkin dia menculik orang kan, bukan dengan jalan yang benar kan. Menculik orang atau apapun, pokoknya orang merdeka terus didol. Akhirnya dia jadi budak kan, mau didol kan. Nah, orang yang membeli kan juga berhak sudah nuku hari. Sehingga dia harus siap melayani tuannya. Nah, bahayanya itu apa ya? Bahayanya karena apa ya? Orang yang menjual budak, orang yang dijual, padahal dia orang merdeka. Nah, padahal orang merdeka ini kan, antara orang merdeka dengan budak ini kan berbeda dalam beberapa hukum ya. Hukum-hukum apa, seperti misalnya ya, orang merdeka, orang budak ini tidak wajib Jumatan kan. Yang wajib Jumatan itu adalah orang yang merdeka, sehingga otomatis dia ketika jadi budak mestinya dia itu wajib Jumatan, Jumatannya dihilangkan, dijukuk ambek sing ngedoli mau sampai dia tidak wajib Jumatan. Kan banyak ya, banyak di dalam hukum Islam itu yang misalnya ada ibadah yang syarat wajibnya itu merdeka. Berarti ketika dia jadi budak akhirnya dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah tersebut. Padahal dia aslinya orang merdeka. Berarti dia sama, dia mencuri, merampas hak-haknya Allah untuk diibadahi orang ini. Jadi padha karo merampas Gusti Allah, sampai disebutkan faka'annahu jana 'ala Allah taala, seperti dia ini merugikan Allah. Ya Allah tidak rugi sebenarnya. Wong gak ibadah sekalipun Allah tidak rugi sama sekali ya. Faka'annahu, seakan-akan dia merugikan Allah. Mestinya Allah wajib disembah, akhirnya kewajiban ini dicolong, akhirnya dia tidak wajib. Ya, kan banyak itu ya dalam ibadah umat Islam, seperti ibadah sholat Jumat, haji, jihad, sodako. Nah, itu kan ada perbedaan antara orang merdeka dan orang yang merdeka. Seperti haji, kewajiban haji itu tidak wajib bagi orang yang menjadi budak, artinya bukan orang merdeka ya, termasuk jihad, karena dia lebih wajib melayani tuannya ya, jadi kalah dengan melayani tuannya. Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Nah, ini yang mungkin sekarang sering terjadi, yaitu ada orang yang dipekerjakan, dia buruh upah, ya mestinya mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Setelah pekerjaannya selesai, tidak diberikan gajinya, tidak diberikan upahnya. Ini hati-hati nih ya, orang-orang yang punya pegawai-pegawai, istilahnya buruh, ya, punya buruh ini hati-hati kalau tidak diberikan ujrohnya. Ini urusannya ambek Gusti Allah. Ini disebutkan dia bermusuhan dengan Allah kelak di akhirat. Rawal Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma ka Ahmad. Wa an Ayyub radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatih yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang memisahkan, ya, memisahkan antara ibu dan anaknya. Tapi di sini sampai umur berapa, ya? Ada dikatakan haramun qabla tamyiz. Ini inda Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah, imam madhab Syafi'iyah, itu haram sebelum tamyiz. Tamyiz itu belum balik, tamyiz itu sudah bisa apa ya, disebutkan bisa mandiri. Rek biyen niku iso ngutik kuping. Lah iki tamyiz iki. Sudah bisa, anakku sudah bisa memegang telinga, iku tamyiz. Maksudnya anak yang bisa melakukan untuk dirinya sendiri, iso nang jeding dhewe, iso cawik dhewe. Nah, itu sudah tamyiz lah istilahnya. Ini inda Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu qoblal buluh, ya, sebelum balik. Ya, balik itu ya secara fisik ditandai dengan apa? Mimpi basah untuk laki-laki, perempuan ya haid itu ya. Nah, itu ancamannya farraqallahu bainahu wa baina farraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumil qiyamah. Besok akan dipisahkan dengan orang-orang yang dicintai. Jazaan wifaqa, sebagai balasan. Dalam hadis yang lain disebutkan man farraqa falaysa minna. Nah, ini pentingnya apa hubungan ibu sebagai apa pendidik, sebagai pembentuk karakter dari seorang anak, ya, karena itu masa-masa pembentukan karakter. Ya. Ini yang memisahkan. Nah, sekarang ini bukan memisahkan orang yang memisahkan, tapi ibu dewi memisahkan diri dengan apa? Meninggalkan anak-anaknya. Nah, ini yang bahaya ini ya. Meninggalkan anak-anaknya tanpa dikawal, tanpa ya kan sekarang banyak karena wanita karir ya. Bukan orang lain yang memisahkan, tapi ibunya sendiri yang memisahkan karena mengejar karir, karena ingin apa mendapatkan penghasilan lebih, ya akhirnya meninggalkan anaknya sampai ya wis susune sak sembarangi diserano pembantu nih. Ya. Insyaallah alam zamane kok ngene iki. Makanya hati-hati ya. Ya kecuali kalau terpaksa ya, terpaksa artinya ana wong wedok ditinggal mati sing lanang anake sik cilik ya. Kana sing golekno rondo katik kapate ayu dadi katik sing lirik ngono. Ya wis akhirnya ya apa meneh, gawe membiayai dirinya, membiayai iya. Orang anaknya ya apa, tapi tetap ya orang tua ini harus ini menunjukkan bahwa ibu ini perannya penting sekali dalam pembentukan karakter anak, masa-masa mulai anak ini lahir sampai balik ini masa-masa penting ini ya, masa-masa penting. Hanya sebagai ibu cok seneng keluyuran, seneng ninggalno anak, ini juga pengaruh nanti ke anak ini. Anaknya seneng keluyuran ya kira-kira ibuke ya anjene seneng keluyuran. Mau anaknya kok angel kandhanane lah anjene iya. Sepersusuan ambek sapi itu ambek iya. Zaman ya Allah.
Wa Nabi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqul jalab faman talaqqal jalab fashtara minhu fa idza ata sayyidu suq fa huwa bil khiyar. Wa Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini dulu itu ya kan Mekah ini kan masyarakat pedagang, jadi orang-orang dari desa, orang-orang Badui, orang-orang dari luar membawa barang dagangannya ke Mekah. Ya. Lah sebelum toko Mekah iku ono sing nyegat. Ono sing nyegat. Terus dituku murah karena wong desa enggak ngerti, ndak tahu dengan ya apa carane, akhirnya oleh murah, setelah itu dibawa ke pasar Mekah terus didol larang. Nah, itu dilarang itu ya. Nggak boleh ya. Bahkan sampai misalnya ternyata harga pasarannya itu lebih jauh dari harga yang tadi itu ya, ini bisa bahwa bil khiyar, bisa dibatalkan itu. Loh ternyata kon tuku sakmene nang aku kondol sakmene cek akeh nih gak sida. Nah itu boleh ya, kan kemarin kita bahas khiyar ya, khiyar majelis ada ya, ada khiyar syarat, ada khiyar aib ya. Nah, ini boleh ini ya, walaupun kalau hukum Islamnya khiyar majelis kan sudah selesai kan, sudah ya wis deal wis tuku padha tukune wis deal, kayaknya sudah selesai. Tapi kalau ini ada unsur penipuan bisa itu dibatalkan. Ya pokoknya dagang ya apa ya sing dagang itu harus saling menguntungkan lah ya, sing tuku ambek sing dituku ya, sing tuku ambek sing ngedol ya kudu saling merasa diuntungkan. Makanya dagang versi Islam itu yang menjual itu harus memikirkan apa, keuntungan pembeli juga harus memikirkan keuntungan penjual. Ngenyang yo gak oleh, ngenyang kenemenan yo gak oleh ya. Ya padha ae pembeli juga seperti itu. Ndak boleh kan ini membeli dengan harga yang murah kok ngedoli larang. Itu juga enggak boleh ya. Kadang-kadang ada kan ya. Ya. Rek ngenyang apa tawari rek ngenyang waduh wis saenake dele dhewe ya. Tapi ora ngedol wis regane syukur jeplak. Nah, ini juga ndak boleh dalam Islam. Intinya Islam itu dikon mikirno wong liya. Ketika kita dodol iku ya apa kira-kira posisiku sebagai pembeli ya apa? Oh, saya mau saya. Pas iki regane, apik regane. Lah sing tuku ya ngono. Ojo senengane wong sing paling apik sing murah lho iku kan. Itu prinsip yang menyesatkan itu ya. Apik murah. Ya ana barang ana rupa, ana rega ana rupa, ana rega ana rupa kan. Ya biasa itu ngono. Iya, harus mikir. Kadang-kadang ana wong tuku ndelok wong rek kepepet baru dituku. Baru nuku sing kepepet-pepet. Tuku bayem ngenteni jam 09.00 sing ngenteni. Di samping salum kan wis sing gak payu kan wis bayeme sik akeh wong. Nggawa bayem, nggawa sawi toko ngono lho, kambingan ngono meyek-meyek. Nek kene didol murah, apa dituku murah. Nguatasi ngenyang bayem ae koyo ngenyang apa ngenyang sampai titik darah penghabisan ngono wis. Nemenan. Gak saaken. Dulu ya sering orang tua kita rek ngajari. Nek tuku-tuku saaken le ngono. Kon gawe dhewe ya gak iso wis tuku. Ojo patek ngenyangan saaken. Jadi sing tuku ya mikir saaken sing ngedol. Sing dodol ya mikir keuntungan pembeli. Kalau iku dicekel wis padha enake, pasti padha senengi dan hasilnya halal iku. Halal terus barokah ya. Tapi kalau tukune yo ngenteni wong kepepet ya.
ngedole ngenteni wong sing kepeksa butuh, wah itu masa duwe akeh blas gak ono barokah itu ya. Karena di situ pasti apa ada unsur merugikan, ada unsur apa ya. Ya pokoknya ngono lah Islam iki pokoke wis padha nyenengno lah ngono lho. Sing tuku ya seneng, sing ngedol ya seneng. Saya sendiri juga latihan rek tuku-tuku ngono gak patek ngenyangan ya. Terus juga wis padha enake ngono ya. Dene kok tuku ketepaan terus digratisno ya alhamdulillah itu kan gak sedekah berarti. Ya enggak tapi enggak seneng gratis aku asli kan. Wa anhu aidan radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadi. Ya ini sama ini modele. Kadang melukutu wong-wong sing teko desa dodolan karena dia tidak tahu pasar dicegat ya. Itu tidak boleh. Bahkan dulu zamannya Rasulullah SAW itu biarkan mereka masuk pasar wis transaksi di pasar kono lho. Cek podo ngerti nih pasarane. Cuma juga ada keterangan ya. Ini lebih detail lagi sebenarnya harus dipelajari ya. Kalau bab ini secara garis besar saja ya. Saya sendiri bukan ahlinya fikih muamalat ini sebenarnya ya. Secara garis besar saja. Lah terus ya apa misalnya nyegat durung mlebu pasar tapi tujuannya apik. Iki rek mlebu pasar dipelukutu ambek wong pasar iki saaken iki. Wis ngene. Pak, sampean tak tuku. Aku roh sing ngene pasar iku. Ero aku pasarane iku. Iki sampean rek mlebu pasar iki waduh nek ngono ana wis bajingan tok di pasar iku wis. Aduh nang aku ae tak tuku sing genah, aku yo ngedol sing genah. Nah, kalau gitu bagaimana? Itu banyak orang berpendapat ya enggak apa-apa kalau gitu. Nyegat itu enggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, yang besar, untuk mengelabui, untuk menipu yang jelas. Tapi kalau untuk menolong, menguntungkan, ya enggak apa-apa. Ya. Seperti contoh kan banyak juga sekarang ya, ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan barang-barang komoditi dari sebuah dari pertanian misalnya. Nah, itu dibeli dengan harga yang bagus. Ya, kan banyak kan perusahaan luar negeri akhirnya ki biyen gak ono regane saiki ono perusahaan luar negeri kok ono akhirnya dadi ono regane ya itu ya ndak apa-apa. Wong intinya di sini kan intinya semuanya itu ndak boleh ada yang merugikan. Jadi prinsipnya itu kalau saling menguntungkan apalagi meningkatkan kesejahteraan para petani ya tambah bagus itu ya. Dituku dengan harga mahal di tempat misalnya ndak apa-apa mau dengan harga mahal. Karena dulu tanaman ini gak ono regane karena kita ndak tahu fungsinya. Ternyata di luar negeri iki digawe bahane opo sing regane larang, akhirnya jadi mahal. Ya kaya apa contone biyen mengkudu biyen kan murah. Terus barang ternyata iki menghasilkan iso digawe iki dikirim nang gene Taiwan iku dadi kanune kosmetik dari ini terus akhirnya jadi larang. Tidak apa-apa itu bagus itu malah saling menguntungkan. Wala tanajasu wala yabi rajul ala bai'i akhihi. Jangan saling saling menjatuhkan ya. Saling menjatuhkan harga atau saling unggul-unggulan harga. Tapi kalau baik musawamah atau lelang enggak apa-apa ya, lelang enggak masalah lelang ya. Lelang. Kan ada lelang itu ada yang muzayyada, ada yang munakoso, ada yang ada lelang itu lelang yang lelang dur-duran, lelang barang. Wani piro. Ya. Sawama itu harga pokoknya disimpan. Itu enggak apa-apa tapi. Ya. Atau lelang murah-murahan. Kan ono lelang murah-murahan. Lelang itu tender itu. Sopo sing wani murah kan, tender. Asalkan semuanya pokoknya prinsipnya semuanya tidak boleh saling merugikan. Nah,
tender itu yang haram kan gara-gara apa? Murah-murahan akhirnya mengurangi speknya, apa base tag-nya. Lah itu yang akhirnya kan ada pihak yang dirugikan. Ya. Koyok fasum fasilitas umum yang dibangun pemerintah katanya pemerintah di Afrika Tenggara kono loh. Aku tahu krungu sing di Afrika Tenggara kono itu murah-murahan akhirnya ya mestine gawe wesi 16 dadi wesi 12 ngono. Lah ya apa murah-murahan? Apalagi ya masih di daerah Afrika Tenggara kono iku jarene lho ya, jarene aku dhewe kan gak tahu melok lelang. Itu durung dikerjakno wis ana sing aku oleh berapa persen. Sampai misalnya nilai bangunan itu mestine sak-M iku sing digawe bangun iku ya mek mbok pira ya mbok 40%, 50% apa ya apa gak ngerti. Pokoknya jauh. Nah, alasan lah ya apa sing kono njaluk 10%, sing kono njaluk 15%. Lah terus awak sing nyambut gawe apa gak oleh? Ya kudu oleh. Akhirnya kono 10, kono 15 wis 20% terkurangi. Lah aku badiku ya paling gak 20%. Wong aku sing nyambut gawe. Sisae kalek 50%. Ya iku sing dikerjakno. Akhirnya dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ya tentunya rakyat Afrika Tenggara itu yang dirugikan karena dia fasilitasnya malah gampang rusak, malah elek kan seperti itu. Nah, ini baru, ini tender tapi gak benar. Kalau tender yang benar sebenarnya kan bisa itu. Ya. Wis wallahu a'lam bishawab iki sih. Wala yakhtub ala khidbati akhi, ya. Enggak boleh numpangi, kalau numpangi rego gak oleh, gak boleh numpangi apa? Numpangi lamaran. Wis dilamar wong liya kok. Ya apa? Kon tak jaluk ae ya. Kok iku apa iku? Kerjane apa gak jelas. Lah aku kan kerjane jelas. Jelas pengangguran ya. Wis pokoke gak oleh lah ngono iku ya. Wala tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha, ya. Jadi tidak boleh seorang perempuan minta kepada suaminya untuk menceraikan madu. Ini ceritane saya duduk potongan sama niku masna wa sulasa waruba iku siji es meyek-meyek katik loro. Ndak misalnya ada itu ndak boleh. Pekatan niku Mas. Dengan tujuan litakfa'a au litak tafi ma fi inaiha. Ya, supaya ya blonjone kudu nang aku kabeh wisan ya gak dibagi. Yes untuk keuntungan pribadi lah, bukan untuk kemaslahatan bersama tapi untuk kepentingan pribadi. Ya. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari wa rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Sa'id bin Musayyab an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Ya, rawahu Muslim wa Ahmad wal Arba'ah wa sahahu Tirmidzi. Jangan menimbun, ya. Jadi jangan menimbun. Ini larangan untuk menimbun. Menimbun di sini bahan-bahan pokok ya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Ya. Hajat hidup orang banyak. Menimbun sesuatu yang bukan hajat ya gak apa-apa sak karepe menimbun. Gak dibosok gak apa-apa ngene ya. Tapi kalau menimbun sesuatu yang menjadi hajat orang banyak itu yang tidak boleh. Nah, sekarang kan banyak itu kejadian menimbun
Kaya apa minyak, akhirnya minyak jadi mahal. Sing kapan niku minyak apa? Minyak goreng. Ya. Pemerintah ya enak. Ya kalau ndak ada minyak goreng ya ndak usah digoreng. Loh enak ya. Iya wis. Nah, terus sing dodol gorengan mosok dadi dodol godokan akhirnya ngono. Ya itu bukan jalan keluar. Iya. Iya. Weji kok digodhog ini. Ayo. Masya Allah ya, Islam ini waduh, aturan-aturannya itu sangat jelas sekali ya. Aturan-aturannya itu sangat terperinci dan tidak ada agama satupun di dunia itu yang sedetail aturan-aturan Islam. Ini sudah menunjukkan bahwa kita harus bangga sebagai orang Islam. Tidak ada. Ayo sampean pelajari agama apa ya. Tapi gak usah melajari agama Islam wis. Wis gak sempat mago mungkin kalau tak belajar agama Buddha tambah ngantian waktu san. Wis pokoknya yakin ya kita sudah belajar. Saya dulu pernah waktu kuliah itu belajar comprehensive of religion. Ada mata kuliah perbandingan ilmu agama. Itu ya sekilas lah mempelajari. Tidak ada sedetail, Masya Allah. Ini kalau bukan agama kok sing gawe urip ini tidak mungkin sedetail ini. Dan semuanya itu bisa dipraktekkan dan mengandung maslahat. Tidak ada yang mengandung mudarat. Ya. Kalau agama-agama lain tidak ada itu. Loh, gampangane loh. Wong Islam loh, nguyone iku lho ana syariate, nguyone tok ana syariate. Nang jedinge ana syariate apa meneh urusan sing berkenaan dengan hal haram. Wah, ya kabeh ditata ambek Gusti Allah. Makanya kita dengan mempelajari ini tambah iman ya pada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang datangnya dari Allah. Tambah yakin dengan apa ajaran agama Islam, tambah iman dan tambah yakin. Yang ini bisa mendorong kita untuk bertambah semangat melaksanakan ajaran-ajaran agama. Intinya dalam mencari maisha, ayo kita benar-benar kita pastikan ya. Ini sifatnya itu sifatnya urgensi, tergantung kebutuhan. Ya. Jadi jenengan yang tidak pedagang ya tidak harus mempelajari ilmu dagang juga, misalnya. Tidak ada urusannya. Tapi yang ada urusannya dengan itu wajib mempelajari. Wajib itu. Jadi pokoknya intinya mari maisha atau pekerjaan kita pastikan kehalalannya ya. Jangan bisa belajar ke banyak kiai, banyak ulama sing ahli-ahli ngono akeh. Ya. Ustaz atau Wijayanto itu ahlinya itu jago bahsul masail. Ya Ustaz Faris Wadul Anam. Monggo banyak kok ya. Para habaib kita yang memang jago-jago fikih memang fannya di situ ya. Saya hanya ya menyampaikan secara garis besar dan memotivasi kita supaya menjaga kehalalan maisha kita. Kita harus memastikan pekerjaan kita tidak ada yang melanggar syariat sesuai dengan tuntunan syariat. Transaksi apapun yang kita lakukan harus kita cek, harus kita koreksi, harus kita periksa. Apakah sudah benar sesuai dengan tuntunan syariat? Tidak benar, harus siap-siap merubah. Hatta mungkin kita kehilangan langganan, kehilangan pekerjaan sekalipun. Kalau itu memang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kita harus berani. Sudahlah, tidak usah khawatir. Rizq biadillah kata para ulama menyebutkan rezeki itu di tangan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu harus kita yakini. Kalau kita yakini insya Allah enteng lah. Loh lah kok gak cocok pekerjaanku ini. Loh lah kok ngelanggar syariat. Bisa tidak diperbaiki? Udah bisa ini berkenaan dengan sistemnya di kantor, sistemnya. Ya wis kalau gitu saya tak mundur. Wis gak wis mundur ae wis. Terus mangan opo? Ya mangan sego. Kadang ada yang seperti itu. Gus kula napa rek kula penggaweane niki medal saking mriki lah terus kula kali keluarga kula mangan opo? Lho lah ya mangan kerikil ya enggak, ya mangan sego tetep. Lah terus sang pundi? Ya mbok Gusti Allah golek dalan. Kita harus berani. Bismillah sudah. Ini penting ya, maisha ini penting sekali. Akibatnya tapi seperti yang kita baca tadi. Sebelumnya kan kita baca akibat dari makan barang halal, barang haram. Yang
Ini hasilnya makan barang halal. Ya situ sudah. Kalau kepingin ya monggo, kalau enggak ya tanggung resiko. Ya. Wallahu alam, tunggu dinungo, semoga apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, sisa usia kita ini benar-benar terjaga dari sesuatu yang haram. Sandang pangan papan kita dijaga oleh Allah supaya tetap sandangan pangan papan kita halal, sehingga bisa kita jadikan media sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.